Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa semua. Jadi di pertemuan ketiga kelas teori organisasi ini kita akan mempelajari tentang evolusi atau kemudian transformasi dari teori organisasi dari masa ke masa, begitulah ya. Setelah mengikuti pertemuan hari ini, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah mengharapkan agar teman-teman semua mampu menjelaskan bagaimana kemudian juga apa saja yang berkaitan dengan evolusi teori organisasi dari waktu ke waktu. Teman-teman semua, sebagai pengantar, jadi di Amerika Serikat itu ada perusahaan pengantaran barang, jasa pengantaran barang, mirip dengan di Indonesia kayak Tiki, JNE, JNT, kantor pos gitu ya. Mereka itu dalam setahun menghasilkan kurang lebih 8 billion dolar Amerika Serikat dan mempekerjakan hampir 150 ribu orang dengan jumlah paket yang dikelola itu berkisar antara 8 sampai 12 juta paket per hari. Cerita yang menarik dari UPS ini adalah mereka kemudian mempekerjakan kurang lebih 1.000 sarjana industri yang memiliki keahlian di bidang industri begitu ya. Untuk apa? Untuk merancang semacam standar untuk setiap pekerjaan atau setiap departemen atau setiap fungsi di dalam organisasi UPS ini. Sehingga kemudian singkat cerita, beberapa standar yang cukup menarik adalah yang dihasilkan oleh 1.000 engineer ini ya. Bahwa dalam sehari seorang tukang sortir di UPS itu mampu mensortir barang lebih dari 2.500 barang gitu. Nah, untuk mencapai tingkat efisien yang maksimal gitu, efisiensi yang terbaik, yang maksimum, yang optimal, maka seorang tukang sortir tidak boleh melakukan kesalahan, satu kesalahan saja gitu. Jadi kesalahan yang ditolerir dari 2.500 paket yang disortir oleh seorang tukang sortir itu hanya ada satu kesalahan yang boleh ditoleransi. Nah, hal yang sama juga berlaku kepada kurir dalam hal ini tukang pengantar. Engineer itu men-set bahwa dalam 1 detik si kurir ini ketika turun dari mobil atau kendaraannya harus melangkah kurang lebih mendapatkan 3 langkah lah. Jadi 1 detik itu harus diisi dengan 3 langkah atau 3 step gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana begitu cepatnya mereka turun dari mobil, mengambil barang, langsung menuju ke pintu rumah si penerima paket gitu. Dan kalau hal tersebut dilakukan, maka seorang kurir di UPS diperkirakan dapat mengantar kurang lebih 250 barang dalam sehari gitu. Nah, pesan atau kemudian simpulan yang dapat kita ambil dari cerita UPS ini adalah bahwa ketika kita bahwa sebuah organisasi untuk mencapai efisiensi dan kemudian kinerja yang maksimal optimal gitu butuh membuat semacam standar-standar untuk setiap pekerjaannya gitu. Sehingga upaya untuk mencapai tujuan tadi dapat maksimal, dapat efisien. Nah, itu singkat cerita berkaitan dengan UPS gitu. Kita kembali ke laptop teman-teman. Kita kembali ke topik bahasan yang sebenarnya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang evolusi dari teori organisasi. Dalam dimensi waktu, teman-teman semua bisa lihat bahwa Richard di sini dia membagi evolusi teori organisasi menjadi 4 klasifikasi waktu ya, 4 time frame gitu.
Time frame pertama dari tahun 1900 sampai 1930. Yang kedua itu 1930 sampai 1960. Berikutnya itu 1960 sampai 75 dan terakhir dari 75 sampai mungkin hingga saat ini. Nah, pada tahun time frame yang pertama, teman-teman semua, di tahun 1900 sampai dengan 1930, sistem perspektif yang berkembang adalah bahwa teori itu merupakan sebuah closed system dengan pendekatan atau perspektif rasional, dan tema utamanya pada waktu itu adalah organisasi. Teori-teori organisasi ya, teori-teori organisasi menyebutkan bahwa organisasi itu adalah alat atau semacam mesin untuk mencapai tujuan. Maka di sini disebutkan mechanical, temanya tema mechanical, tapi untuk mencapai efisiensi begitu. Pada fase kedua, time frame kedua, itu terjadi di tahun 1930, bahwa sistem perspektif yang berkembang, teori-teori organisasi yang berkembang pada waktu itu mengatakan bahwa organisasi adalah masih sama, closed system, akan tetapi perspektif yang digunakan sudah berubah, teman-teman semua. Yaitu kita sudah memposisikan bahwa ada aspek-aspek sosial yang berkembang di dalam sebuah organisasi, gitu. Dan organisasi itu tidak lagi terbatas hanya alat atau kemudian seperangkat mechanical system gitu ya, yang saling berkait, saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Tapi di dalamnya ada semacam hubungan-hubungan interpersonal di antara manusia-manusia. Gitu. Nah, kan kita kembali ke definisi organisasi, bahwa organisasi kan adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama tadi ya. Nah, di dalam fase kedua ini, time frame kedua, bahwa pemikiran-pemikiran teori organisasi yang berkembang adalah mereka mulai memfokuskan diri dan tidak lagi mengabaikan aspek humanity. Gitu. Kemudian berikutnya di time frame ketiga, itu sistem perspektif organisasi sudah berubah. Jadi organisasi itu dikatakan sebagai sebuah open system yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal, dan perspektifnya adalah perspektif rasional tadi, mirip dengan pada fase yang pertama. Akan tetapi pada fase yang ketiga ini, teori-teori organisasi mulai memikirkan hal-hal atau kemudian menggabungkan antar perspektif organisasi sebagai sebuah alat, sebagai sebuah mechanical system yang saling terhubung. Dalam waktu bersamaan juga organisasi tidak atau kemudian tidak mengabaikan bahwa ada aspek humanity di dalamnya. Sehingga konsep yang muncul adalah contingency design gitu. Penggabungan antara mechanical efficiency dengan people and human relation. Nah, pada fase yang terakhir, kawan-kawan semua, seperti yang bisa dilihat bahwa perspektif teori organisasi adalah mereka menganggap organisasi sebagai sebuah open system tadi, dan menekankan pada hubungan-hubungan antar personal di dalamnya, tidak hanya terbatas kepada individu, antara individu dengan individu ya, tapi juga antara divisi dengan divisi lain, antara unit yang satu dengan unit yang lain begitu. Nah, hal yang ditawarkan atau kebaharuan yang ditawarkan oleh pemikiran-pemikiran teori organisasi pada fase keempat ini adalah bahwa di dalam organisasi kita harus atau memikirkan adanya input power dan politik gitu, kekuasaan serta politik, aspek politik. Nah, siapa saja pemikir-pemikir dari masing-masing fase atau kemudian masing-masing periode ini kita bahas satu persatu, teman-teman. Kita mulai dari periode yang pertama, yaitu teori-teori tipe 1. Pada periode ini disebut juga dengan periode pemikiran teori klasik begitu. Jadi pada periode ini kita membangun atau kemudian teori organisasi itu membangun prinsip-prinsip umum dan model yang didapat
dapat diterapkan kepada seluruh kondisi. Gitu. Organisasi pada periode ini dianggap sebagai sebuah closed system dan diciptakan atau dibentuk atau dirancang hanya untuk mencapai sebuah tujuan efektif. Jadi tidak mengindahkan atau kemudian mengabaikan berbagai hal-hal lain gitu. Jadi organisasi dianggap hanya sebatas alat, sekumpulan orang yang ditugaskan untuk mencapai suatu tujuan. Pemikir pertama pada periode ini adalah Frederick Taylor. Jadi Frederick Taylor ini adalah seorang insinyur, seorang sarjana teknik yang kalau kita sekarang mengenalnya. Dalam bukunya yang berjudul The Principle of Scientific Management, Frederick mengatakan bahwa pada masa itu, pada waktu itu, organisasi-organisasi belum maksimal bekerja. Jadi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi pada masa itu baru 1/3 dari total yang semestinya bisa diselesaikan oleh sebuah organisasi. Nah, melihat permasalahan tersebut, melihat bahwa kinerja organisasi tidak efisien pada waktu itu ya. Jadi si Frederick Taylor ini dia menawarkan beberapa konsep-konsep yang kemudian diistilahkan dengan the one way best gitu, sebuah cara terbaik gitu untuk mencapai suatu tujuan. Dan konsep tersebut kemudian pada beberapa tahun belakangan ini dikenal dengan istilah work design. Jadi Frederick ini dia mencetuskan pertama bahwa setiap pekerjaan itu harus memiliki rule of thumbs, jadi semacam aturan praktis atau kemudian job desk gitu ya, tugas pokok dan fungsi gitu. Jadi si A punya tugas pokok sendiri, kemudian orang B punya tugas pokok sendiri, si C punya tugas pokok sendiri. Kemudian dia juga menawarkan bahwa dalam proses reorganisasi begitu perlu pendekatan sains. Jadi bahwa setiap orang yang akan masuk ke dalam organisasi yang dianggap sebagai input tadi kan, input SDM, perlu mengikuti proses seleksi. Artinya apa? Artinya jadi dengan proses seleksi tersebut maka organisasi akan mendapatkan SDM terbaik sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Dan bagi SDM yang sudah ada atau kemudian individu-individu yang sudah ada di dalam organisasi, perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang tujuannya adalah untuk menunjang kinerja. Kemudian yang ketiga, Frederick juga menyebutkan bahwa organisasi bekerja sama dengan sumber daya manusia di dalamnya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara saintifik gitu. Intinya adalah semua harus terukur, memiliki variabel-variabel ukuran, kemudian indikator, kemudian dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk melihat kinerja. Apabila sekelompok atau kemudian individu tersebut tidak mencapai standar pekerjaannya, maka perlu diberikan intervensi, entah itu diberikan pelatihan atau kemudian dipecat, diganti dengan sumber daya manusia yang baru, seperti itu. Dan terakhir, Frederick juga menawarkan istilah pembagian divisi kerja untuk mempermudah atau melakukan spesialisasi dalam suatu pekerjaan di sebuah organisasi. Pada periode yang sama, di periode atau tipe organisasi 1, ada juga pemikiran dari Henry Fayol. Jadi dia menawarkan konsep prinsip-prinsip organisasi. Pertama, dia ada sekitar 14 hal yang ditawarkan oleh Henry. Pertama, dia mengistilahkannya dengan division of work gitu. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi, si Frederick ya. Kalau si Fayol ini dia menyebut istilahnya itu pembagian kerja itu dengan division of work.
Nah, pembedanya adalah upaya peningkatan output dengan efisiensi tenaga kerja gitu. Jadi apabila suatu pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh satu orang, maka lebih baik dikerjakan oleh satu orang saja. Ya tidak perlu sampai harus dikerjakan 3 atau mungkin 5 orang begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu authority. Seorang pemimpin itu harus dia mampu memberikan instruksi. Nah, hal tersebut didapat dengan hak otoritas. Jadi kemampuan memberikan instruksi tersebut didapatkan melalui hak otoritas. Nah, di dalam hak otoritas tersebut melekat yang namanya tanggung jawab. Untuk tujuan efektivitas, tanggung jawab dan otoritas seorang pemimpin harus seimbang. Jadi jangan sampai tanggung jawabnya berat, tapi otoritasnya hanya apa ya? Ya hanya mungkin sedikit loh. Jadi dia tidak jadi seorang pemimpin tidak memiliki keleluasaan untuk memberikan pekerjaan atau kemudian mengevaluasi hasil pekerjaan begitu. Yang ketiga adalah konsep ketiga disiplin. Jadi si Fayol mengatakan bahwa pekerja harus mematuhi aturan yang diberikan oleh organisasi. Nah, disiplin yang baik itu diaplikasikan atau diimplementasikan dalam bentuk mekanisme punish and reward. Jadi bagi anggota organisasi yang kinerjanya melampaui batas diberikan reward, akan tetapi bagi pekerja atau kemudian anggota organisasi yang hasil kerjanya jauh di bawah standar yang sudah ditentukan sebelumnya, maka akan diberikan punishment. Berikutnya adalah unity of command. Jadi setiap bawahan itu seharusnya mendapatkan instruksi atau perintah dari satu pemimpin yang jelas gitu. Pada intinya adalah ketika dilakukan division of work, pembagian pekerjaan tadi, maka harus ada orang yang bertanggung jawab atas pembagian pekerjaan tersebut. Misalnya tadi ada kepala unit nanti atau kemudian kepala departemen begitu ya. Nah, yang kelima adalah unity of direction. Jadi divisi atau unit atau departemen tadi memiliki tujuan yang sama. Dia kemudian harus dipimpin lagi oleh satu orang yang jelas atau satu pemimpin yang jelas dengan rencana yang jelas pula. Mungkin nanti istilahnya di divisi-divisi atau unit-unit tersebut yang dia memiliki arah kerja yang sama, maka akan dipimpin oleh seorang lagi, mungkin kepala bagian istilahnya gitu ya, atau kemudian direksi atau kemudian manajer gitu. Berikutnya yang keenam adalah subordinate of individual interest to the general interest gitu. Pada intinya adalah organisasi, tujuan organisasi atau kepentingan organisasi itu di atas daripada kepentingan individu atau sekelompok individu di dalam organisasi. Nomor 7, remuneration. Pekerja harus dibayar dengan upah yang kompetitif. Disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, disesuaikan dengan job desk, disesuaikan dengan beban kerjanya begitu. Kemudian yang ke-8 itu adalah sentralisasi, bahwa keputusan-keputusan yang mencangkut isu-isu penting organisasi atau kemudian keberlanjutan organisasi itu harus diambil secara terpusat. Akan tetapi keputusan-keputusan yang tidak urgent, yang mungkin tidak begitu harus yang tidak urgent dan bisa diselesaikan oleh unit tersendiri atau kemudian departemen sendiri, maka bisa didelegasikan. Intinya adalah distribusi power, distribusi kekuasaan dari pemimpin tertinggi ke level mungkin manajer, kemudian kepala bagian, kepala unit, kepala departemen. Berikutnya adalah solar chain, teman-teman semua. Nah, solar chain ini mengatakan bahwa garis penghubung dari atasan sampai ke pekerja paling bawah itu harus jelas. Jadi untuk memastikan bahwa informasi, misalnya keputusan perusahaan, hasil rapat kerja dan lain-lain itu dapat diterima oleh banyak pihak atau unit kerja. Jangan sampai ada pihak yang tidak mendapatkan informasi begitu, sehingga terjadi miskomunikasi.
Dan di dalam solar chain ini juga kita membahas soal siapa bertanggung jawab kepada siapa gitu. Apakah pekerja bertanggung jawab kepada manajer, kemudian manajer bertanggung jawab kepada direksi, kemudian direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham, begitu. 4 terakhir, yaitu yang nomor 10, pertama adalah order. Jadi segala sesuatu harus memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas. Kemudian equity, pemimpin itu harus berlaku adil kepada para anggotanya. Selanjutnya stability of tenure of personnel. Jadi harus memiliki sistem reorganisasi yang jelas, memastikan bahwa setiap posisi ada penggantinya. Gitu. Jangan sampai ketika satu posisi tersebut, dalam artian sumber daya manusia yang ada di posisi tersebut hilang, kemudian organisasi tidak menyiapkan penggantinya, atau kemudian tidak memiliki mekanisme atau cara untuk mempersiapkan kandidat pengganti. Entah itu nanti melalui proses seleksi yang lebih ketat, atau kemudian melakukan promosi pekerja yang ada di bawahnya, dan kemudian diberikan pelatihan untuk mendapatkan kesesuaian standar kualifikasi dan keterampilan, begitu ya. Intinya adalah organisasi harus mempersiapkan bagaimana caranya memastikan bahwa setiap orang nanti mampu mengisi posisi tertentu. Kemudian yang ke-13 adalah inisiatif. Jadi pekerja yang dilibatkan dalam perumusan dan perencanaan biasanya memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi mau bagaimanapun, dalam beberapa hal, misalnya keputusan-keputusan perusahaan yang tidak urgent, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yang itu tidak harus diambil secara terpusat, secara centralized, maka perlu pelibatan pekerja. Nah, salah satu contoh pelibatan pekerja lewat organisasi, misalnya ada kalau di perusahaan-perusahaan itu ada serikat buruh lah gitu. Jadi dengan mengundang serikat buruh, kemudian untuk menentukan upah minimum kerjanya, upah minimum yang bisa didapatkan oleh seorang pekerja itu berapa sih gitu. Atau kemudian persentase kenaikan tahunannya yang baik itu idealnya berapa begitu. Intinya adalah bottom up. Jadi informasi-informasi dari bawah itu harus mampu diserap oleh level-level yang lebih tinggi. Terakhir, spirit the corps, jadi mempromosikan semangat juang kelompok untuk harmoni dalam organisasi. Ya, intinya adalah tujuan organisasi itu di atas berbagai tujuan lainnya. Kepentingan organisasi itu di atas kepentingan lainnya. Nah, masih di periode yang sama, di tipe teori 1, tipe teori organisasi yang tipe 1. Nah, Max Weber kemudian muncul dan menawarkan konsep birokrasi di sini, teman-teman. Yang sampai saat ini mungkin masih kita kenal ya. Bahwa birokrasi itu berbicara soal sebuah struktur organisasi yang ideal menurutnya, gitu. Jadi sebuah model yang diyakini paling efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ciri-ciri birokrasi oleh Max Weber itu dibagi menjadi 3. Pertama, pembagian pekerjaan ke dalam divisi. Jadi entah tadi yang istilahnya itu division of labor atau kemudian division of work gitu ya. Intinya adalah mendelegasikan pekerjaan. Kemudian ada otoritas hierarki yang jelas antara pimpinan sampai ke bawah gitu. Kemudian hubungan yang adil. Kalau kita merujuk ke teori sebelumnya, misalnya penggajian atau kemudian pemberian upah yang adil bagi para pekerja gitu. Birokrasi oleh Weber ini kemudian menjadi desain organisasi kebanyakan organisasi bahkan sampai saat ini. Di level pemerintah sendiri bahkan istilah struktur organisasi itu erat kaitannya dengan istilah birokrasi, teman-teman semua. Nah, kemudian pemikiran yang lain adalah dari Ralph Davis tentang rational planning. Dia mengatakan bahwa secara rasional tujuan utama organisasi itu adalah ekonomi, tujuan utamanya, terutama organisasi bisnis begitu ya. Tidak ada organisasi yang bisa bertahan tanpa tujuan ekonomi.
begitu. Bahkan sebuah negara pun yang notabene adalah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kemaslahatan bagi banyak pihak gitu ya, tanpa mengambil keuntungan, mereka tetap harus memikirkan aspek-aspek ekonomi untuk bisa bertahan hidup gitu. Untuk bisa mengelola keuangan negara dengan baik gitu. Jadi jangan sampai defisit secara terus-menerus gitu. Tujuan ekonomi tersebut direalisasikan dalam bentuk penciptaan barang dan jasa melalui aktivitas atau hubungan antar manusia yang terjadi di dalamnya. Nah, kemudian tugas pemimpin organisasi adalah mengelompokkan aktivitas-aktivitas dan menyusun menjadi semacam struktur. Intinya sama, masih mirip dengan Max Weber tadi tentang birokrasi, atau Voyel tentang division of work gitu. Kemudian struktur organisasi itu adalah salah satu bentuk kesatuan dari tujuan organisasi. Nah, logika berpikirnya adalah pemimpin organisasi pertama merumuskan tujuan dulu, tujuan organisasinya apa, kemudian tujuan tersebut diterjemahkan dalam bentuk struktur-struktur dengan garis kekuasaan yang jelas, hubungan yang jelas, serta tugas pokok dan fungsi yang jelas. Nah, sekarang kita masuk ke teori tipe yang kedua, teman-teman semua, atau dikenal dengan social nature organisasi. Pada periode ini, aspek sosial atau aspek human sudah mulai masuk ke pemikiran-pemikiran teori organisasi. Nah, para teoritis di era ini mempercayai bahwa organisasi itu memuat dua hal. Pertama, soal pekerjaan, soal tugas tadi. Kemudian soal hubungan antar manusia yang ada di dalamnya. Jadi hubungan tersebut bukan hubungan formal saja. Ternyata ada hubungan informal juga di dalamnya. Nah, teori tipe kedua memberikan posisi pada kajian manusia di dalam organisasi. Dan ini menjadi tandingan bagi teori tipe 1 yang saya sebutkan sebelumnya. Ada Max Weber, ada Voyel, ada Friedrich tadi. Yang mereka tuh hanya membahas organisasi sebagai mesin atau alat untuk mencapai tujuan. Kita mulai dengan Elton Mayo, teman-teman. Jadi pemikiran ini merupakan hasil studi dia gitu di sebuah perusahaan elektrik lah, perusahaan listrik. Pemikiran dia ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa dalam sebuah organisasi harus dirumuskan yang namanya durasi kerja. Entah itu dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu nanti ya. Kemudian dia juga memperkenalkan yang namanya jam istirahat. Bahwa manusia itu mau bagaimanapun dia bukan alat, bukan mesin yang bisa bekerja mungkin dalam 24 jam, dalam 12 jam sehari. Manusia ya kodratnya seperti manusia, kodrat biologisnya dia membutuhkan istirahat lah, menurut Elton Mayo gitu. Kemudian juga dalam eksperimennya dia menawarkan bahwa ada kelebihan dan keuntungan ketika bekerja sebagai individu dan bekerja dalam teamwork gitu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang dia bisa secara efektif diselesaikan oleh seseorang saja, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang dia harus dikerjakan oleh kelompok untuk mencapai efektivitas yang paling tinggi begitu. Nah, pemikiran si Elton Mayo ini menjadi gerbang utama eranya organizational humanism gitu. Jadi memperkenalkan istilah-istilah manusia atau konsep-konsep manusia ke dalam organisasi. Pemimpin perusahaan atau organisasi menurut dia tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh kerja kelompok, kemudian sikap pekerja atau attitude pekerja, dan hubungan antara atasan serta bawahan. Pada periode yang sama, di periode kedua maksud saya, ada juga pemikir yang kemudian menyinggung aspek humanis lah dalam teori organisasi, yaitu Chester Bernard. Chester Bernard ini adalah orang pertama yang secara eksplisit menyebut organisasi itu adalah sebuah sistem. Jadi dia menggabungkan pemikiran Taylor,
Fayol dan Weber, ini kan pemikiran-pemikiran di periode 1, dan menghasilkan sebuah ide yang disebut dengan cooperative system. Apa itu cooperative system? Cooperative system itu adalah hubungan antara pekerjaan, tugas pokok dan fungsi, dan manusia. Hubungan manusia di dalamnya sendiri. Yang harus dikelola untuk mencapai titik keseimbangan. Begitu. Jadi mau bagaimanapun di dalam organisasi kita tidak bisa mengabaikan tugas pokok dan fungsi dari sebuah jabatan atau dari sebuah peran begitu ya. Dan lebih mengunggulkan aspek humanisnya, tidak bisa juga, bahwa mau bagaimanapun organisasi juga kodratnya secara harfiahnya adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Nah, si Chester Bernard ini mencoba memberikan tawaran pemikiran dengan ide atau konsep cooperative system, jadi untuk mencapai keseimbangan lah antara pekerjaan dengan manusia, antara aspek mekanisme seperti yang dijelaskan pada teori 1 dengan aspek humanis sosialis pada periode tipe kedua ini. Barnard memperkenalkan peran informal organisasi, bahwa pemimpin yang memiliki tugas lain yaitu sebagai fasilitator komunikasi dan juga motivator pekerja untuk lebih semangat lagi. Jadi pemimpin itu tidak selamanya tugasnya hanya memberikan instruksi pekerjaan, mendelegasikan pekerjaan, tapi pemimpin juga dalam waktu bersamaan merupakan seorang motivator gitu. Merupakan seorang fasilitator bagi para bawahannya untuk bekerja secara maksimal. Sehingga tujuan organisasi dapat dicapai begitu. Nah, hal yang menarik bagi saya pribadi, teman-teman, pada periode kedua ini adalah pemikiran dari Douglas McGregor. Jadi dia punya dua konsep nih. Ada teori X, teori Y gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa mau bagaimanapun kodrat manusia itu pasti memiliki sifat positif dan sifat negatif gitu. Hal tersebut tidak bisa diabaikan. Teori X itu istilahkan sebagai sifat negatif dari seseorang yang ada di dalam organisasi, sedangkan teori itu diibaratkan sebagai sifat positif atau kodrat positifnya, kodrat terbaik seorang manusia di dalam sebuah organisasi. Nah, kita mulai dari teori X atau kemudian sikap negatif itu ya, bahwa manusia itu sebenarnya tidak suka bekerja gitu, menurut si Douglas ya. Dan manusia pasti akan mencari cara untuk menghindari sebuah pekerjaan. Nah, menarik kan menurut dia. Oleh karena manusia tidak suka bekerja, maka sebuah organisasi harus melakukan kontrol. Dalam hal ini pemimpin ya. Pemimpin organisasi tersebut harus melakukan kontrol. Dengan apa? Dengan memberlakukan sistem reward and punishment. Sehingga mereka yang tidak senang bekerja tadi, ketika diberikan hukuman, diharapkan nanti akan lebih semangat lagi. Yang ketiga, manusia menurut dia cenderung melalaikan tanggung jawab dan akan menunggu arahan formal dari atasan. Intinya adalah manusia itu yang tidak senang bekerja tadi, dan dia bekerja karena kalau ada arahan dari atasan, atau kemudian ada instruksi, atau ada tugas dari atasan, baru dia bekerja. Jadi tidak ada inisiatif lah, menurut si Douglas McGregor ini. Dan kebanyakan manusia menempatkan kenyamanan serta keamanan sebagai prioritas utama dalam bekerja gitu. Itu adalah kodrat negatif dari seorang manusia menurut Douglas McGregor. Dalam waktu bersamaan juga manusia itu memiliki kodrat positif yang oleh Douglas McGregor diistilahkan dengan teori Y. Ada manusia yang menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai arena untuk bermain atau kemudian aktualisasi diri. Mungkin teman-teman semua tahu istilah di Jepang itu ada istilahnya workaholic gitu, di mana orang itu senang sekali bekerja dan menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai bentuk aktualisasi diri, sebagai bentuk
menjadi manusia gitu lah. Manusia kan kodratnya bekerja menurut Douglas juga gitu loh. Manusia akan mencoba melatih diri, mengontrol diri secara mandiri apabila mereka berkomitmen dengan pekerjaan. Nah, ketika etos kerja tadi ada, atau ketika manusia menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai upaya untuk aktualisasi diri, maka biasanya manusia mulai melatih atau kemudian melakukan kontrol atau kemudian mendesain sendiri sehingga mereka bisa berkomitmen dengan pekerjaan yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga, mayoritas manusia dapat belajar beradaptasi dengan cepat. Dan bahkan ada yang mencari tanggung jawab tadi. Terakhir, keempat, kreativitas. Jadi kemampuan untuk membuat keputusan yang baik bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, intinya adalah teori X dan teori ini adalah sebuah sikap yang saling berseberangan, dan organisasi harus melihat itu bahwa ada kemungkinan di dalam masing-masing individu yang ada di dalam sebuah organisasi akan cenderung mungkin kepada kodrat negatifnya, teori X gitu. Atau mungkin ada beberapa orang yang dia cenderung kepada teori Y, kodrat positifnya gitu. Nah, organisasi dalam hal ini pemimpin harus mampu memetakan hal tersebut. Pemikiran berikutnya yaitu Warren Bennis itu, jadi bahwa dia ini mengcounter pemikiran Max Weber tentang birokrasi tadi. Kemudian dia membuat sebuah istilah kematian birokrasi begitu. Warren mengatakan bahwa birokrasi membuat pengambilan keputusan menjadi terpusat menurut dia gitu. Karena ada hierarki tadi kan. Pemikiran utamanya adalah mengganti pola lama division labor dengan pendekatan desentralisasi dan keberadaan grup atau unit yang lebih fleksibel. Pengaruh dari atasan harusnya dirubah menjadi pengaruh dari ahli expertise gitu. Sebagai antitesis yang cukup ekstrim dari pemikiran Weber, Warren menawarkan bahwa informal organization lebih baik daripada birokrasi. Nah, memang betul kalau di birokrasi yang menurut Max Weber tadi bahwa hubungan antar manusia yang ada di dalamnya itu sangat kaku, teman-teman semua. Sangat jelas hierarkinya begitu. Nah, di sini Warren Bennis menawarkan hubungan informal, hubungan interpersonal di antara manusia, yang kemudian dia istilahkan atau dia konsepkan dengan informal organization. Jadi pengelompokan pekerjaan atau kemudian pengelompokan orang di dalam organisasi yang dia tidak diberikan satu tugas khusus, akan tetapi mereka diberikan tugas atau kemudian pekerjaan disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Misalnya ketika ternyata sedang padat-padatnya gitu pekerjaan, maka divisi atau kemudian departemen yang sebenarnya tidak memiliki tupoksi pada pekerjaan itu atau pekerjaan X itu, mereka tetap harus bisa mengerjakannya gitu. Intinya adalah fleksibilitas di dalam sebuah organisasi. Nah, makanya kemudian si Warren Bennis ini juga mengatakan bahwa pengaruh yang lebih penting itu sebenarnya pengaruh dari seorang expertise, dari seorang ahli gitu. Pemimpin itu bisa dikatakan dia bisa memimpin sebuah organisasi, tapi belum tentu dia expertise di dalam suatu bidang gitu. Misalnya ada departemen atau unit pemasaran gitu. Nah, pemimpin mungkin dia bisa mengelola SDM yang ada di dalam unit atau kemudian departemen pemasaran tadi, yang marketing tadi. Tapi dia bukan ahli di bidang marketing seperti itu. Nah, tetapi pemimpin tersebut dia hanya mampu mengelola SDM lah. Sebagai seorang manajer, dia memiliki kemampuan manajerial. Nah, si Warren Bennis ini kemudian menepis pemikiran birokrasi Max Weber bahwa seharusnya pengaruh itu datang dari expertise. Kemudian kita masuk ke periode ketiga, teman-teman semua. Periode yang dimana
pemikiran-pemikiran di periode ini mereka sudah menggabungkan aspek mekanikal di dalam sebuah organisasi dengan aspek humanity atau sosial di dalam sebuah organisasi. Makanya kemudian istilah atau konsep yang muncul adalah kontingensi, perpaduan. Nah, pemikiran pertama itu disampaikan pada periode ketiga ini ya, disampaikan oleh Herbert Simon. Jadi dimulai pada tahun 1960. Simon berpendapat bahwa teori lama, entah itu yang periode 1 atau periode kedua, hanyalah seperti peribahasa yang saling kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menyebut organisasi sebagai alat, mechanical efficiency, ada yang menyebut organisasi itu di dalamnya ada hubungan-hubungan manusia gitu. Nah, Simon berpendapat bahwa teori organisasi itu harusnya bisa melampaui prinsip-prinsip terdahulu yang terlalu menyederhanakan organisasi gitu. Bahwa organisasi itu tidak sesederhana mengatakan organisasi sebagai sebuah alat gitu. Tapi organisasi itu sangat kompleks dan sangat rumit menurut si Simon gitu. Nah, pemikiran Simon ini butuh 20 tahun baru direspon oleh berbagai pemimpin-pemimpin organisasi dan para pemikir-pemikir lainnya. Intinya adalah dia mencoba untuk menepis bahwa menyederhanakan organisasi, pertama hanya sebagai alat, kedua hanya melihat aspek manusia, itu adalah hal yang salah menurut Simon. Pemikiran berikutnya di periode ketiga ini disampaikan oleh dua sejoli, Katz dan Kahn gitu. Nah, di sini dia mulai memasukkan aspek eksternalitas. Jadi bahwa di dalam organisasi itu ada aspek-aspek di luar organisasi yang kemudian oleh dia disebut dengan environmental perspective gitu. Nah, teman-teman semua, kita mendefinisikan environmental itu tidak sesempit mendefinisikan sumber daya alam ya, bukan begitu. Tapi intinya adalah environmental perspective ini adalah mengatakan bahwa di dalam sebuah organisasi sebagai sebuah open system, maka organisasi sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Daniel Katz dan Robert Kahn menulis buku berjudul Psikologi Organisasi. Nah, buku tersebut mempromosikan keuntungan perspektif open system bagi sebuah organisasi guna merespon perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga organisasi dapat bertahan hidup. Katz dan Kahn juga menawarkan sebuah konsep penting bagi perkembangan teori organisasi, yaitu environmental, bahwa organisasi tidak lepas dari pengaruh-pengaruh eksternal. Dan pemikiran Katz dan Kahn ini kemudian direspon lagi oleh John Woodward ini dengan Charles Perrow dan juga James Thomson. Jadi dia mengistilahkan yang namanya the case for technology. Pemikiran dia ini disebut dengan case for technology. Pemikiran yang menawarkan konsep baru bahwa di dalam sebuah organisasi kita penting juga untuk menelisik atau kemudian melihat perkembangan teknologi. Nah, apabila dikontekstualisasikan, sebenarnya aspek teknologi ini dia bisa dimasukkan ke dalam aspek eksternalitas atau environmental sebagaimana yang dijelaskan oleh Kahn dan juga Katz gitu. Jadi pada intinya adalah ketiga orang ini hanya menyambung atau kemudian mengembangkan konsep yang disampaikan oleh Kahn dan Katz tentang environmental perspective tadi. Kemudian ada pemikiran dari Aston Group berbicara soal ukuran organisasi. Organisasi yang sangat besar atau kemudian organisasi yang sangat kecil. Untuk mempromosikan pemikiran environmental dan teknologi, teori tipe ketiga juga memasukkan pemikiran tentang pentingnya pengaruh ukuran size dari sebuah organisasi.
Pemikiran ini berpendapat bahwa organisasi yang ukurannya terlalu besar, biasanya komponen, divisi, unit, departemen, bagian yang banyak yang hampir mirip atau serupa. Hal yang harus diperhatikan adalah ukuran organisasi sebaiknya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan dimensi waktu. Jadi jangan sampai ketika kita mendirikan organisasi itu langsung besar gitu. Langsung dibuat berbagai divisi-divisi yang terkadang kita sebenarnya belum tahu apakah divisi tersebut berfungsi akan bekerja gitu. Nah, pada pemikiran di periode ketiga ini kan kita sudah dapat menyimpulkan. Jadi, tidak ada satupun pemikiran-pemikiran di periode ketiga ini yang membahas tentang organisasi sebagai sebuah alat atau kemudian memikirkan aspek humanity, aspek sosial. Tapi di pemikiran ketiga ini mereka membawa semacam kebaharuan lah, atau gabungan dari berbagai pemikiran-pemikiran terdahulu, yaitu tentang konsep environmental, konsep teknologi, dan juga konsep organization size. Terakhir teman-teman, yaitu teori tipe keempat. Teori pada tipe keempat ini berfokus pada aspek politik dalam organisasi. Nah, jadi para pemikir-pemikir teori organisasi udah mulai melek nih. Mau bagaimanapun, dinamika politik di dalam organisasi tersebut akan mempengaruhi kinerja organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Pemikiran pertama disampaikan oleh Marx dan Simon tentang keterbatasan rasionalitas seorang pemimpin. Intinya seperti itu teman-teman ya. Cognitive limit to rationality. Jadi Marx dan Simon ini menantang pemikiran lama, terutama tentang bahwa pemimpin itu mau bagaimanapun dia akan menciptakan atau melakukan hal yang terbaik bagi organisasinya. Nah, Marx dan Simon ini menantang pemikiran tersebut. Mereka berpendapat bahwa banyak pengambil keputusan, pemimpin organisasi ya, yang memiliki sifat pemilih sebenarnya, dan cenderung akan mengambil alternatif yang cukup baik saja. Hanya pada beberapa kasus khusus, para pengambil keputusan baru akan mengambil pilihan yang paling maksimal, yang paling terbaik gitu. Pada intinya tawaran pemikiran Marx dan Simon ini adalah bagaimanapun rasionalnya seorang pengambil keputusan. Jadi pemimpin gitu, dia berpikir rasional, dia ingin mencapai target yang terbaik gitu, yang paling maksimal. Bahwa sikap rasional tersebut memiliki terbatas sebenarnya. Nah, perlu diingat dalam pengambilan keputusan juga konflik kepentingan akan mempengaruhi. Itu yang disampaikan oleh Marx dan Simon. Berikutnya disampaikan oleh Vivers gitu. Dia mengatakan bahwa organisasi itu sebagai sebuah arena politik sebenarnya. Lebih kompleks daripada hanya sebatas pada alat untuk mencapai suatu tujuan. Tapi organisasi bagi mereka di pemikiran periode keempat ini adalah sebuah arena perpolitikan begitu. Pemikiran ini dikembangkan dari pemikiran Marx dan Simon tadi tentang keterbatasan rasionalitas seorang pemimpin. Jadi Jeffrey Vivers menawarkan konsep power coalition. Bagaimanapun sebuah organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan. Nah, organisasi terbentuk dari kesepakatan politik antar individu atau kelompok, atau kemudian antar kelompok dan kelompok, unit, departemen gitu di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan yang bersama, tujuan sama, yang pada umumnya biasanya masing-masing individu dan kelompok ini memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda. Nah, Jeffrey Vivers berpendapat bahwa untuk memahami bagaimana suatu organisasi bekerja, perlu dipelajari preferensi dan kepentingan pihak-pihak yang ada di dalamnya, yang mana berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan gitu. Jadi ketika dalam merumuskan sebuah tujuan organisasi atau kemudian merancang sebuah
mengambil keputusan untuk mencapai suatu tujuan organisasi, maka selain kita memikirkan aspek rasionalitas orang-orang yang di dalamnya, perlu juga dipelajari preferensi kepentingan yang mengikat atau yang menjadi atribut orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, baik teman-teman semua, jadi sampai di sini dulu perkuliahan kita pada pertemuan ketiga berkaitan dengan evolusi teori organisasi. Jadi teman-teman semua dapat menarik kesimpulan untuk sementara bahwa ada 4 periode teori organisasi, yang mana dari masing-masing periode tersebut memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri. Pada periode pertama, teori organisasi menganggap bahwa organisasi itu adalah sebuah mechanical system, sebuah alat untuk mencapai tujuan. Nah, pada periode yang kedua, mulai masuk pemikiran-pemikiran tentang manusia. Jadi organizational humanism gitu. Bahwa aspek sosial, aspek hubungan informal di dalamnya perlu diperhatikan juga oleh teori organisasi. Nah, pada periode yang ketiga mulai menggabungkan pemikiran dari periode pertama dan periode kedua, serta menawarkan konsep baru, yaitu konsep environmental. Bahwa kemudian mau bagaimanapun sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Entah itu nanti lewat teknologi, entah itu nanti lewat hal-hal yang lainnya. Dan yang terakhir, di periode keempat mengatakan bahwa organisasi itu adalah sebuah arena perpolitikan. Jadi menurut teori-teori organisasi atau kemudian pemikiran-pemikiran pada periode keempat ini, bahwa di dalam proses pengambilan keputusan ada kepentingan, ada rasionalitas yang menjadi yang kemudian berpengaruh kepada sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang mana beberapa sumber daya manusia itu terlibat dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Cukup sekian dulu teman-teman semua untuk materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.